Hai, sahabat BKKBN, kali ini kita akan membahas tentang Mansoswan, manajerial, sosial dan wawancara. Yang pertama yaitu tentang kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial terdiri dari yang pertama integritas, yang kedua kerjasama, yang ketiga komunikasi, yang keempat orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, ketujuh mengelola perubahan, yang terakhir pengambilan keputusan. Kita akan bahas satu persatu dari pengertian di atas secara detail. Poin pertama yaitu integritas. Integritas merupakan konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Berikut ini adalah contoh soal kompetensi manajerial poin integritas. Anda ditugaskan untuk mengikuti acara seminar di luar kota. Saat yang bersamaan keluarga Anda sedang mengadakan acara besar di rumah. Tindakan Anda adalah A. Tetap berangkat seminar dan memberikan pengertian ke keluarga bahwa hal ini merupakan tugas dari kantor yang harus dijalankan. B. Meminta salah seorang rekan kerja yang waktunya luang untuk menggantikan tugas saya berangkat seminar. C. Meminta cuti agar acara di rumah dapat berlangsung dengan baik. D. Berangkat seminar dan setelah presensi kehadiran maka segera pulang secepatnya. Jawaban terbaik ada di poin A, yaitu tetap berangkat seminar dan memberikan pengertian ke keluarga bahwa hal ini merupakan tugas dari kantor yang harus dijalankan. Poin kedua tentang kerjasama. Kerjasama meliputi kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Berikut adalah contoh soal terkait poin kerjasama. Rekan kerja Anda baru saja mendapat teguran dari atasan karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dan banyak kesalahan yang dibuatnya sebagai rekan kerjanya. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Memberinya semangat kepadanya agar tidak terlalu sedih dengan mengajaknya makan agar terhibur. B. Membantu menyelesaikan tugas karena Anda menyadari bahwa pekerjaan sangat banyak dan butuh bantuan. C. Mengusulkan untuk membagi waktu penyelesaian pekerjaan agar sesuai dengan deadline dan lebih berhati-hati. D. Menemui atasan dan mengatakan bahwa sebaiknya pekerjaan rekan diberikan saja pada saya. Jawaban terbaik ada di poin B, yaitu membantu menyelesaikan tugas karena Anda menyadari bahwa pekerjaan sangat banyak dan butuh bantuan. Poin ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi yaitu kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis, memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kata kuncinya ada di menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis disertai argumentasi yang logis. Poin yang berikutnya yaitu orientasi pada hasil, yaitu kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan hasil, untuk keberhasilan organisasi. Untuk poin ini kata kuncinya ada di komitmen yang tinggi, dapat diandalkan dan bertanggung jawab. Berikut adalah contoh soalnya. Suatu hari Anda diberikan tugas oleh atasan mengerjakan sesuatu secara mendadak dengan bahan-bahan yang terbatas pula. Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Menolak tugas tersebut dengan dalih mengerjakan tugas lainnya. B. Mengerjakan tugas tersebut sebisanya dengan bahan yang seadanya. C. Berusaha mengerjakan tugas tersebut secara maksimal dengan memanfaatkan media yang tersedia di rumah. Menolak tugas tersebut dengan dalih mengerjakan tugas lainnya. D. Mengerjakan tugas tersebut dengan baik dengan mencari media yang terbaik pula. Jawaban terbaik ada di poin D. Kunci di jawaban ini yaitu orientasi pada hasil untuk mengelola perubahan. Poin berikutnya pelayanan publik, yaitu kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan atau partai politik.
Poin selanjutnya pengembangan diri dan orang lain, yaitu kemampuan dalam meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran atau bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. Kata kunci poin ini adalah belajar sepanjang hidup, membantu orang lain, memberikan saran dan bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk pengembangan dirinya. Ada yang mengatakan bahwa tidak semua orang yang berpendidikan tinggi mendapat pekerjaan, sehingga banyak anak-anak yang tidak termotivasi untuk menerima pendidikan tinggi. Karena Anda akan A. Tetap ingin memiliki pendidikan yang tinggi. B. Mengurungkan niat untuk memperoleh pendidikan tinggi. C. Biasa saja. D. Menganggap sebatas isu saja. Jawaban yang tepat ada di poin A, yaitu tetap ingin memiliki pendidikan yang tinggi. Poin berikutnya yaitu mengelola perubahan, di mana kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Contoh soal. Bila jadwal bekerja yang biasa Anda lakukan berubah, apa yang harus Anda lakukan? A. Bekerja lebih keras lagi karena perubahan itu suatu yang tidak mungkin dihindari. B. Tertantang, semangat dan segera menyesuaikan diri dengan perubahan. C. Biasa saja melakukan pekerjaan seperti biasanya dan kita harus siap dalam perubahan. D. Bekerja seperti biasanya sambil sedikit-sedikit menyesuaikan dengan perubahan. Jawaban yang tepat ada di poin A, yaitu bekerja lebih keras lagi karena perubahan itu suatu yang tidak mungkin dihindari. Poin terakhir yaitu pengambilan keputusan, di mana kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, rumukan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Contoh soal untuk poin ini, apakah Anda akan tetap memperdebatkan sesuatu, padahal kelompok Anda jelas tidak menyetujuinya? A. Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. B. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dulu. C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. D. Saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Jawaban yang tepat yaitu ada di poin C, yaitu saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Sekian pembahasan materi tentang kompetensi manajerial. Semoga bermanfaat dan bisa membantu bagi yang hendak mengikuti CP3K. Jangan lupa untuk subscribe, share, like dan komen agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.